Selamat pagi pemirsa, saya bersama Tamsin Jayadi. Hari ini kami melakukan kunjungan silaturahmi ke Polrestabes Makassar. Kebetulan pagi ini kita diterima langsung oleh Bapak Kanit PPA, yaitu Bapak Ismail. Ya Pak ya, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak. Jadi kunjungan kita ini sebenarnya bukan kunjungan yang berat-berat seperti yang biasa gitu, tapi kita mau melakukan silaturahmi. Nah, terkait itu kami juga mau mempertanyakan nanti bagaimana keadaan Polrestabes Makassar, karena ada isunya nih, isu-isu pemboman dan sebagainya. Mungkin kita akan bahas sedikit terkait itu. Artinya karena di sini penanganannya terkait perempuan dan anak, apakah ada hubungannya dengan isu ini gitu. Untuk itu kita langsung saja untuk melakukan one man show tanya jawab kepada Bapak kami. Oke Pak. Nah, pagi ini karena kunjungan kami terkait silaturahmi Pak, tentunya kami akan menanyakan kabar dulu nih Pak. Bagaimana kabar Bapak dan bagaimana sih situasinya keadaan di Polrestabes Makassar ini gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Alhamdulillah kabar kami dengan teman-teman di PPA dalam keadaan sehat, sukses selalu ya buat Bapak. Kemudian terkait masalah situasi sekarang ini memang ada sedikit berpengaruh dengan pelayanan kami di sini, karena yang tadinya masyarakat dengan leluasa keluar masuk lalu lalang keluar masuk di Polrestabes, untuk saat ini memang lebih diperketat, lebih disaring apa tamu-tamu yang masuk gitu, untuk keselamatan kita semua. Nah, apakah perbedaan dengan hari-hari biasa Pak? Apakah tamunya mungkin harus menitipkan ID card atau memang harus diperiksa gitu terkait kasus-kasus yang lagi berkembang nih Pak? Misalnya kan, apalagi nih ada baru-baru nih terjadi pemboman bunuh diri ya di Gereja Katedral Makassar. Itu seperti apa Pak? Bapak? Iya, kalau dari awal sih memang tamu-tamu yang masuk tetap kita lakukan pemeriksaan, karena memang kasus seperti ini kan bukan baru kali terjadi, sudah pernah sebelumnya, sehingga kami memang selalu mawas diri, waspada terhadap adanya aksi-aksi lanjutan dari aksi tersebut. Nah, karena ini kan di bagian perlindungan perempuan dan anak ya Pak, bagaimana prosedur penanganan ketika korban mempunyai anak atau istri yang tidak ikut terlibat dalam pemboman bunuh diri misalnya dia ada anaknya. Nah, dari tugasnya Kanit tugasnya di bagian perlindungan anak dan perempuan ini seperti apa Pak? Kalau itu seandainya itu ada yang terjadi seperti itu, Ya. tentu kami juga mengambil peran ya, kami mengambil peran untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Misalnya mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian Sosial, mengkomunikasikan dengan pihak psikolog, ya. Itu semua untuk memberikan pelayanan atau memberikan perlindungan khususnya dari sisi psikisnya anak-anak tersebut. Oke. Nah, harapan Bapak nih terakhir ya Pak, harapan Bapak penanganan anak harusnya sekarang kan sudah terbentuk nih, ada psikolog, ada mungkin dokter, ada balai anak 25 Makassar gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bapak yang perlu harus ditingkatkan supaya penanganan anak dan perempuan khususnya di bidang Bapak sekarang itu berjalan lebih lancar lagi atau lebih mempermudah lagi gitu Pak? Ya. Sebenarnya sih sejauh ini dengan pihak kami PPA Polrestabes Makassar ini, khususnya dengan Kementerian Sosial dalam hal ini Balai Anak Sosial Makassar, itu sudah berjalan sangat baik hubungan kami dengan pihak Balai Anak Sosial Makassar itu sudah sangat baik, khususnya dalam hal koordinasi, kemudian dalam hal kami mempunyai misalnya anak yang berkonflik dengan hukum yang memang harus disimpan atau dititip dulu di sana dalam hal
pembinaan dari segi mental, dari segi akhlak, bahkan dari segi fisik biasa, karena saya dilihat di sana itu ada juga peralatan fasilitas olahraga ya, Iya. sehingga anak-anak tersebut itu begitu kami tarik kembali ke sini, anak itu rupanya memang sudah sangat akhlaknya, kemudian perilakunya sudah sangat Lebih baik berubah, ya. lebih baik dari sebelumnya. Iya. Jadi kami menganggap bahwa Balai Anak Sosial Makassar ini memang betul-betul mempunyai peran dalam pembinaan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Iya, oke. Final statement nih Pak, apakah perlu dilanjutkan kerjasama ini atau tidak? Oh, itu sangat perlu kalau menurut kami, karena Oke. kami sangat mengharapkan untuk terus-menerus ini kerjasama ini kita. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi pemirsa, untuk bincang-bincang kami, kesimpulannya adalah bahwa kerjasama ini perlu ditingkatkan dan harus terus dilanjutkan ya Pak. Artinya anak-anak yang dititipkan oleh Polrestabes Makassar dalam hal ini di PPA itu menginginkan pola perilaku, perubahan perilaku anak supaya menjadi jauh lebih baik. Misalnya akhlaknya, komunikasinya gitu. Dan perlu ditambahkan bahwa kami juga ingin melanjutkan kerjasama ini dengan baik. Seperti itu mungkin kunjungan kita hari ini, kita sudah dapat poinnya bahwa kerjasama ini harus tetap dilanjutkan. Terima kasih Pak atas waktunya pagi ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selesai lancar sampai 30 hari ke depan. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.